Pernahkah kamu diam, tapi di dalam kepala ada suara yang tak kunjung berhenti? Mau duduk di tengah keramaian, tapi hati terasa sesak. Orang lain melihatmu tenang, padahal di dalam dirimu ada perang yang tak pernah benar-benar usai. Kamu tertawa di luar, tapi batinmu lelah. Kamu terlihat kuat, padahal di dalam, kamu hanya berusaha tidak runtuh. Itulah yang disebut hening di mulut, berisik di kepala. Diam yang tak pernah benar-benar diam. Kadang kita salah paham tentang makna diam. Kita pikir diam berarti tenang, padahal belum tentu. Ada diam yang menenangkan, tapi ada juga diam yang menyiksa. Diam di mulut bisa karena kesadaran, tapi juga bisa karena kelelahan. Karena kita sudah terlalu sering menjelaskan hal yang tidak dipahami orang lain. Terlalu sering membela diri pada yang tak mau mengerti. Terlalu sering berpura-pura baik-baik saja agar dunia tidak bertanya, "Kamu kenapa?" Diam menjadi benteng terakhir. Karena bicara pun tidak selalu membuat hati lega. Filsafat Stoik mengajarkan, bukan peristiwa yang membuatmu menderita, tapi pikiranmu tentang peristiwa itu. Dan disitulah sumber dari kebisingan dalam kepala kita. Bukan dunia luar yang gaduh, tapi pikiran kita sendiri yang menolak berhenti berbicara. Kita hidup di zaman penuh suara, tapi kehilangan kemampuan untuk benar-benar mendengarkan, terutama mendengarkan diri sendiri. Ketika kepala jadi panggung yang tak pernah sepi. Coba kamu perhatikan, setiap kali kamu diam, kepala mulai bicara, mengulang kesalahan masa lalu, mendebat hal-hal yang belum terjadi, membayangkan skenario terburuk, menyesali keputusan yang tak bisa diulang. Kamu duduk tenang, tapi di dalam kepala ada ribuan percakapan. Ada masa lalu yang menuntut penjelasan, dan masa depan yang menagih kepastian. Itulah sebabnya kita lelah, meski tidak melakukan apa-apa. Dalam pandangan Stoikisme, manusia menderita bukan karena kenyataan, tapi karena penolakannya terhadap kenyataan. Kita terlalu sibuk melawan apa yang sudah terjadi dan mencemaskan apa yang belum tentu terjadi. Padahal hanya saat ini yang nyata, hanya sekarang yang bisa kita jalani dengan penuh kesadaran. Islam pun mengajarkan hal yang sama dengan bahasa yang lebih lembut. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, dan jangan cemas atas apa yang belum datang." Tapi kepala kita jarang patuh. Ia tetap berisik, bahkan ketika hati ingin diam. Suara yang tak didengar siapa-siapa. Banyak orang terlihat baik-baik saja, padahal mereka menyimpan badai dalam diam. Ada yang setiap malam berbicara dengan dirinya sendiri, menegur, menyesali, bahkan memarahi diri tanpa suara. Ada yang pura-pura kuat, karena takut dianggap lemah jika mengakui betapa hancurnya mereka di dalam. Kita semua punya suara diam itu. Suara yang tidak pernah kita katakan, karena takut tidak ada yang mau mendengarkan. Padahal dalam pandangan Islam, Allah adalah pendengar terbaik dari semua suara, termasuk suara yang tidak pernah keluar dari bibir. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Qaf ayat 6. Ayat ini menenangkan bahwa sekalipun tak ada manusia yang mengerti, Tuhan tahu isi kepalamu. Bahkan sebelum kamu sempat mengucapkannya, pikiran yang tidak tahu cara istirahat. Pikiran adalah anugerah tapi juga ujian. Ketika kita tidak bisa mengendalikannya, ia bisa menjadi penjara. Kita berpikir tanpa henti. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ditolak? Bagaimana kalau tak bisa memaafkan diri sendiri? Kita terus berpikir, tapi jarang benar-benar hadir. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah menulis, "Ketenangan datang saat kamu berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang di luar kendalimu." Kepala menjadi berisik karena kita memaksa dunia berjalan sesuai kehendak kita. Padahal dunia punya jalannya sendiri. Kita hanya perlu menyesuaikan langkah, bukan mengatur arah. Islam juga mengajarkan keseimbangan ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 12. Ayat ini seperti bisikan lembut di telinga orang yang pikirannya lelah. Tenanglah, kamu tidak perlu tahu semuanya. Cukup percaya, Allah tahu arah yang tidak kamu pahami. Diam yang menyembuhkan. Diam tidak selalu buruk. Kadang diam adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Dalam keheningan, kita bisa mendengar hal-hal yang tak terdengar oleh mereka yang sibuk berbicara. Kita bisa mendengar napas kita sendiri, mendengar detak jantung, mendengar suara hati yang pelan, suara yang sering terkalahkan oleh kebisingan pikiran. Diam memberi ruang bagi jiwa untuk pulang. Karena sesungguhnya ketenangan tidak ditemukan di luar sana, tapi di dalam kesadaran bahwa kamu sudah cukup. Di sini, saat ini. Filsafat Stoik menyebutnya ataraksia.
keadaan batin yang tenang karena menerima kenyataan dengan sepenuhnya. Dalam Islam ini disebut qalbun salim, hati yang damai karena berserah diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Dua jalan yang berbeda, tapi menuju titik yang sama, ketenangan, melepaskan kebisingan yang tak perlu. Kita tidak bisa menghentikan pikiran sepenuhnya, tapi kita bisa belajar memilih mana yang layak diberi ruang. Seperti rumah, kepala juga perlu dibersihkan. Kalau kamu terus membiarkan pikiran buruk bersarang, maka kebisingan itu akan menjadi penghuni tetap. Caranya bukan dengan melawan pikiran, tapi dengan menyadarinya tanpa harus menilai. Islam mengajarkan tafakkur, merenungi ciptaan Allah. Stoikisme mengajarkan refleksi diri. Keduanya mengarah pada satu hal, menyadari tanpa larut. Ketika kamu bisa memandang isi kepalamu dengan tenang, kamu tidak lagi dikuasai olehnya. Kamu hanya menjadi saksi dari lalu lintas pikiranmu sendiri. Dan disitulah awal dari kedamaian. Mengobrol dengan diri sendiri bukan melawannya. Hening bukan berarti kamu harus menolak pikiranmu. Kadang, kamu hanya perlu berbicara baik-baik pada dirimu sendiri. Kamu bisa berkata, "Aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu kecewa. Tapi tidak apa-apa, kita sudah berusaha." Berbicara dengan diri sendiri bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu mulai berdamai dengan sisi yang selama ini kamu abaikan. Islam mengajarkan bahwa hati manusia bisa tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 12. Zikir bukan hanya pengucapan, tapi juga kesadaran penuh bahwa kamu tidak sendirian menghadapi kebisingan di kepala. Setiap kali pikiranmu mulai ribut, ingatlah, bukan semua yang datang dari kepala harus kamu dengarkan. Ketika pikiran dan hati akhirnya berdamai, ada saatnya nanti kamu akan duduk diam, tanpa suara, tanpa debat, tanpa keluh kesah. Dan tiba-tiba kamu sadar, kepalamu tidak seberisik dulu. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berhenti melawan. Kamu belajar bahwa hening bukan tentang sepi, tapi tentang berdamai dengan segala suara yang dulu kamu takuti. Kamu belajar menertawakan masa lalu tanpa membencinya, dan menatap masa depan tanpa mencemaskannya. Itulah tanda bahwa kamu mulai pulang ke dalam dirimu sendiri. Seni menjadi tenang di dunia yang gaduh. Dunia tidak akan berhenti berisik. Berita, komentar, tekanan hidup, semuanya akan terus berjalan. Tapi kamu selalu punya pilihan. Ikut tenggelam dalam kebisingan, atau menciptakan ruang tenang di dalam dirimu sendiri. Seorang bijak berkata, di tengah badai carilah keheningan, karena di sanalah Tuhan berbicara paling pelan tapi paling jelas. Keheningan bukan pelarian, tapi tempat di mana jiwa disembuhkan. Setiap kali kamu memilih diam dengan sadar, kamu sedang memberi kesempatan bagi jiwamu untuk bernapas. Kamu sedang mengizinkan dirimu sendiri untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Nafas baru untuk kepala yang berisik. Mungkin selama ini kamu berpikir kamu butuh ketenangan dari luar, dari tempat baru, orang baru, atau pencapaian baru. Padahal yang kamu butuhkan hanyalah kemampuan untuk berhenti sejenak dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah cukup." Hening di mulut bukan berarti kalah bicara. Itu tanda kamu sudah belajar berbicara dengan hatimu sendiri. Dan berisik di kepala bukan berarti kamu rusak. Itu tanda bahwa jiwamu sedang minta didengar. Beri dia waktu. Peluk dia dengan doa, dengan sabar, dengan zikir, dan dengan kesadaran bahwa Tuhan masih bersamamu, bahkan di dalam diam. Kalau kamu merasa kepalamu terlalu berisik akhir-akhir ini, jangan buru-buru menyalahkan diri. Itu tanda bahwa kamu manusia. Dan manusia memang diciptakan dengan hati yang mudah bising. Yang perlu kamu lakukan bukan membungkam suara itu, tapi belajar menenangkannya dengan kasih. Tarik napas perlahan, hembuskan, katakan dalam hati, "Aku tidak perlu mengerti semuanya sekarang, cukup tenang hari ini." Dan kalau setelah mendengar ini hatimu sedikit lebih damai, itu tandanya kamu sedang diberi nafas baru. Bagikan video ini pada seseorang yang kamu tahu sedang berisik kepalanya, tapi memilih diam. Tulis di komentar bagian mana yang paling menenangkanmu. Dan kalau kamu ingin terus belajar memahami hidup dari sisi yang lebih dalam, klik subscribe channel Nafas Baru, tempat kita belajar menenangkan pikiran tanpa kehilangan arah dan menemukan Tuhan di balik setiap diam yang berisik.